Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari saya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview tentang komentar di kolom komentar YouTube saya. Ada yang bilang saya itu menyebarkan hoax karena sudah bilang tanggal 25 itu gagal open minded, karena menurut orang yang berkomentar di channel saya tidak ada informasi apapun perihal open minded di tanggal 25. Jadi di core team sendiri tidak ada info. Baik, ini akan saya bahas. Ini saya dapatkan informasinya dari Mbak Berli, ya, itu katanya tanggal 25 Desember itu waktu New York itu akan siap open mainnet. Begitulah narasinya. Ini sampai terharu Mbak ini karena tanggal 25 Desember waktu New York akan segera open mainnet, dan di Indonesia itu katanya tanggal 26. Nah, ini sudah lewat. Namun setelah ini tidak saya putar ya. Silakan saja cari sendiri informasinya. Itu dari P1 News TV itu ya. Ada ini gak ada ya kalau di sana. Yang jelas ada lah. Nah, ini yang memberitakan bahwa tanggal 25 waktu New York itu open mainnet, di Indonesia tanggal 26. Ini sampai terharu saking bahagianya. Oke. Nah, jadi yang menyebar hoax itu bukan saya, tapi pionir itu sendiri. Nah, lanjut. Nah, ini statusnya. Good night seluruh sahabatku dimanapun berada. Ini dia yang klarifikasi sendiri ya. Ini saya dapatkan ya dari sumber yang saya dapat gitu. Dan seluruh pionir dimanapun berada, selama ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan informasi mengenai perkembangan proyek Pi Network di Cina. Ya, emang ini Mbak ini sering gencar menginformasikan tentang Pi Network di Cina. Nah, dan hanya menyampaikan informasi yang ada di berita harian Cina. Jadi sumbernya Mbak ini dari WeChat, Baidu, dan QQ, dan memang negara Cina. Sedangkan berusaha dan berjuang semaksimal mungkin untuk segera jaringan utama dibuka. Dan terbukti hari ini walaupun tidak jadi open mainnet global. Nah, ini bagi yang berkomentar perlu Anda ketahui, yang menyebarkan tanggal 26 gagal open mainnet itu bukan narasi dari saya. Itu siapa yang menyebarkan hoax begitu. Nah, ini dia sendiri yang mengklarifikasinya. Saya juga mau klarifikasi. Saya juga dapatkan ya dari member Pi Network itu sendiri. Saya tidak salah bicara. Sebelum konten saya selalu riset dulu. Nah, saya bukan maksud menyebarkan berita hoax, karena saya sendiri tanggal 25 26 ya memang tidak akan open mainnet begitu. Namun di sisi lain ini ada yang gencar memberitakan tanggal 25 dan 26 itu akan open mainnet. Nah, ternyata ini diklarifikasi oleh Mbak itu sendiri. Begitu ya teman-teman. Jadi saya tidak menyebarkan hoax, namun ini siapa yang nyebar hoax sebenarnya begitu. Jadi ini lucu sih sebenarnya. Member Pi Network yang menyebarkan hoax kok saya yang disalahkan, padahal saya sih tidak menggiring agar percaya sih, karena saya sendiri tidak percaya begitu. Nah, ini ada lagi hoax baru, Huobi Exchange untuk
listing paling cepat setelah peluncuran jaringan Pi Network terbuka. Nah ini juga exchange di Huobi juga ini di core team tidak ada pemberitaan seperti itu. Ini saya juga heran kok tidak satu komando ini Pi Network untuk listing paling cepat setelah peluncuran jaringan Pi Network terbuka open mainnet. Artinya ini pertanda baik untuk kita seluruh pionir dunia, dan Berli tidak akan pernah pergi untuk tidak kembali memberikan informasi setiap hari kecuali mati. Jadi kalian tenang saja, saya tidak takut sekalipun sudah banyak dihujat bebek dungu, BBD itu bebek dungu, karena saya sudah berjuang bersama-sama orang jenius dan kaya di muka bumi ini. Orang jenius dan kaya di muka bumi ini, sekalipun saya hanya sekedar memberikan informasi, kita hanya tinggal menunggu saja. Saya tetap opini, silahkan ikuti info saya. Nah ini sudah jelas informasinya meleset tanggal 25-26 itu dari mana. Sedangkan yang komentar di YouTube saya itu katanya hoax. Tidak ada core team memberitakan tanggal 25 tanggal 26, karena itu pernah saya ulas juga bahwa open mainnet tanggal 25 itu hoax, itu dari core team. Kok ini beda-beda informasinya, yang bingung siapa ya, para pionir ini mana yang harus dipercaya. Sedangkan Mbak ini terus-terusan gencar memberitakan Pi Network di Cina, yaitu sih sah-sah saja, cuman yang jadi masalah ini yang bergejolak itu di Indonesia. Ada yang sampai percaya tanggal 25 atau 26 open mainnet, ada yang justru menentangnya. Ya itu silahkan, itu kalian mau percaya yang mana. Saya hanya membacakan saja apa yang menjadi pemikiran para pionir. Saya sendiri punya pemikiran bahwa ya ini Pi Network ini kalian para pionir pasti menjumpai yang namanya iklan di aplikasi Pi Network. Nah, emang ya Anda bermain Twitter itu gratis. Yang Anda tidak memberikan apa-apa kepada developer. Tapi perlu Anda ingat, ketika ada iklan lewat, ya itulah cuan bagi developer, begitu. Jadi ini kata dari sumber yang lain, kalian ini hanya dimanfaatkan agar ada pengiklan masuk ke aplikasi yang satu ini. Ya kalian pasti tahu lah, terlepas itu yang namanya iklan diklik, ditonton atau tidak, tetap itu cuan masuk ke kantong developer. Ibaratnya ada seorang YouTuber misalkan sudah menghasilkan AdSense uang, kan Anda nonton videonya, Anda mau diklik iklannya, dilihat ataupun di skip, tetap konten kreator mendapatkan cuan dari AdSense itu. Nah di Pi Network juga, sekalipun misalkan teman-teman yang gabung di Pi Network tidak menonton iklan, ya tetap saja itu cuan bagi developer, itu masalahnya. Nah jadi jelas ya, deal ini maksudnya real ya, clear bukan real lah, gimana ini clear. Jadi yang menginformasikan tanggal 25-26 open mainnet itu bukan saya, jadi ya Mbak ini nih. Jadi ini sampai terharu ya, saya juga kira benar-benar akan open mainnet, ternyata tidak. Jadi jelas ya, jadi tidak ada lagi menyalahkan saya yang menyebar hoax, karena yang tidak jadi open mainnet pun itu bukan saya sih sebenarnya. Ini ada dari status pionir di Cina. Ini sebenarnya orang Indonesia tapi ya merantau di Cina, yang selalu gencar memberikan informasi perihal Pi Network di Cina. Jadi begitu ya, jangan ada dusta di antara kita. Oke, cukup jelas, mudah-mudahan ini mencerahkan. Ini sih saya tidak menggiring kalian percaya atau tidak, ini saya hanya menyajikan saja ya. Silahkan saja, itu hak masing-masing begitu. Oke, cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.